Halo, saya Aryo Laksono. Saya di sini akan menjelaskan mengenai model graf, tentunya saja algoritma Wells dan Powell. Graf ini merupakan bagian dari pembahasan algoritma greedy, di mana algoritma greedy itu digunakan untuk menyelesaikan masalah optimum, yaitu menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu masalah. Nah, untuk metode graf ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai minimum. Pemecahan masalah model graf ini bisa menggunakan pewarnaan, di mana beberapa titik yang saling berhubungan akan diberi warna yang berbeda. Jika beberapa titik itu tidak saling berhubungan, diberi warna yang sama. Pemecahan masalah model graf ini menggunakan algoritma Wells dan Powell agar lebih mudah. Tapi sebelumnya kita harus membahas mengenai beberapa teorema yang harus digunakan dalam pemecahan masalah ini. Teorema pertama, suatu graf G tidak memiliki sikel yang panjangnya ganjil jika dan hanya jika G dapat diwarnai dengan dua warna. Nah, berarti kita buktikan bahwa ketika sikel itu genap, maka dia hanya akan memiliki dua warna. Jika ganjil, dia akan memiliki lebih dari dua warna. Yang pertama, kita lihat dulu berapa derajatnya. Ini kita anggap ini merah karena kita tidak bisa menuliskan warna yang sama ketika dua titik itu berhubungan, maka kita ambil saja ini adalah warna hijau. Di sini kita katakan ini biru, merah. Maaf, ini merah. Ini juga kita warnakan dengan hijau. Ini dengan merah. Mengapa kita tidak mengambil ini dengan warna lain? Karena titik ini dengan titik yang atas itu tidak berhubungan, sehingga kita bisa mewarnakan warna yang sama. Nah, karena metode graf ini harus memiliki hasil yang minimum, sehingga kita warnakan dengan warna yang sama karena ini bisa. Untuk warnanya berarti hanya dua. Nah, untuk yang ganjil seperti ini, dimana kita bisa masukkan ini sebagai misalnya ini A, ini B, ini C, ini C, ini D, ini E. Kita anggap saja ini A itu karena derajatnya sama semua, kita masukkan di sini A, warnanya merah. Dimana yang tidak berhubungan dengan A adalah D atau C, D saja ini merah. Yang lainnya yaitu ini hijau, yang ini hijau. Nah, masalahnya ini merah, ini hijau. Ketika kita dalam satu garis ini, biasanya bisa kita masukkan warna yang sama di titik ketiga. Dalam kasus ini tidak bisa. Mengapa? Karena merah sudah dimasukkan di titik yang berhubungan dengan C. Nah, maka dari itu kita harus menuliskan warna yang berbeda, misalnya kuning. Sehingga ini kita namakan ini adalah sikel yang memiliki panjang yang ganjil, ini memiliki panjang yang genap, di mana warnanya itu memiliki 3 warna atau lebih dari 2. Teorema yang kedua, bilangan kromatik dari graf G tidak dapat lebih 1 dari derajat maksimum titik-titik dari G, atau menurut matematikanya, jika bilangan kromatik itu adalah B dan derajat maksimal itu adalah D max, maka B tidak lebih dari sama dengan D max tambah 1. Kita kasih contoh.
Jika kita memiliki sikel seperti ini kita masukkan ini A, ini B, ini C, ini D. Menentukan derajat adalah misalnya di titik A ini. Di titik A ini ada 2 cabang, maka derajat A itu adalah ini titik, ini derajat. Maka derajat dari A itu adalah 2. Demikian B memiliki 2 cabang hingga derajatnya itu adalah 2. Dan C derajatnya juga 2, dan D derajatnya 2 karena memiliki cabang. Atau bisa kita artikan bahwa derajat itu banyaknya cabang dari suatu titik atau suatu rusuk. Lalu berarti derajat maksimalnya dari ini adalah 2. Kita buktikan apakah bilangan kromatiknya itu lebih dari D max tambah 1 atau tidak. Kita masukkan saja di A misalnya warna ke-1, di B adalah warna kedua. Yang tidak berhubungan dengan A adalah C, berarti untuk B ini 2, ini juga 2. Berarti ini bilangan kromatiknya itu adalah 2. Lalu untuk contoh lain, misalnya kita punya masalah seperti ini. Ini kita masukkan lagi A, ini B, ini C, lalu ini adalah titik untuk tabelnya, ini juga derajat untuk titik A, B, dan C. Titik A memiliki 2 derajat karena memiliki 2 cabang, B memiliki 1 cabang, dan C memiliki 1 cabang. Sehingga D maksnya itu derajat maksimalnya itu adalah 2. Apakah bilangan kromatiknya lebih dari 2 tambah 1 atau 3? Kita buktikan bahwa jika di A itu derajat tertinggi, kita menggunakan warna merah. Yang kedua B karena berhubungan dengan ini kan berarti harus diberi warna lain yaitu hijau atau green. Nah, untuk yang titik C karena ini berhubungan dengan A namun tidak berhubungan dengan B, berarti kita bisa memasukkan warna yang sama, green. Berarti berapa bilangan kromatiknya? Kromatik karena ini ada 2 warna, berarti kita masukkan ini adalah bilangan kromatiknya adalah 2. Lebih dari 3 tidak. Contoh untuk yang lain yang derajatnya lebih dari 2 seperti ini. A, ini B, ini C, ini D. Kita coba lagi. Ini adalah titik A, B, C derajat. Nah, A memiliki 3 derajat yang ketiga, B memiliki 1, C 1 kurang D 1. Nah, kita lihat apakah warnanya itu lebih dari 4 atau 3 tambah 1. Ini D max-nya adalah 3. Kita kasih ini A adalah warna red, ini berarti warna green, ini juga warna green, ini juga warna green, sehingga bilangan kromatiknya ya 2. Nah, sehingga ini tidak lebih dari 4 atau 2 tidak lebih dari 3 tambah 1. Cukup. Untuk teorema yang ketiga, jika G adalah graf sederhana yang derajat maksimum titiknya adalah D max, maka bilangan kromatiknya B adalah sebagai berikut. B lebih dari sama dengan D max kurang dari sama dengan D max tambah 1. Jika kita memiliki ini contohnya graf seperti ini, kita akan mendapatkan titik untuk titik dari A, B, C, D memiliki derajat sebagai berikut. Derajat untuk titik A adalah 3 karena memiliki 3 cabang, B adalah 1 karena memiliki 1 cabang, C adalah 2, dan D adalah 2, sehingga derajat maksimalnya adalah 3.
Nah, kita buktikan apakah benar teorema tersebut atau tidak. Kita masukkan untuk derajat yang tertinggi ada 3. Kita masukkan ini adalah warna pertama. Lalu apakah ada yang tidak berhubungan dengan A? Titik A tidak ada. Lalu untuk titik selanjutnya adalah C karena derajat yang terbesar kedua. Nah, kita masukkan ini adalah 2. Apakah ada yang tidak berhubungan dengan C? Ada, yaitu B. Itu kita masukkan warna yang sama, warna kedua. Nah, lalu untuk yang D, karena di sini berhubungan dengan A dan C, A-nya itu memiliki warna 1, C-nya itu memiliki warna kedua, kita masukkan saja ini adalah warna yang ketiga karena tidak sama dengan A dengan C. Berarti bilangan kromatiknya B adalah 3. Ini ada 3 warna. Apakah terbukti? Teorema tersebut sangat terbukti. Teorema yang selanjutnya adalah mengenai hubungan antara jumlah titik pada graf dengan bilangan kromatiknya. Jika graf itu memiliki titik yang ganjil, di mana n-nya itu lebih dari satu, maka bilangan kromatiknya itu sama dengan titiknya. Jika graf tersebut memiliki titik yang genap, maka bilangan kromatiknya itu adalah n dikurang 1 atau banyaknya titik dikurang 1. Teorema yang terakhir adalah jika graf G memiliki derajat maksimum dan grafnya itu berpalit, memiliki bilangan kromatik yang sama dengan derajat maksimum. Kita akan masuk ke penyelesaian dari model graf, yaitu menggunakan algoritma Wells dan Powell. Sembari menjelaskan, saya berikan saja contohnya agar lebih jelas. Seperti ini, jika kita menggunakan punya graf seperti ini, kita masukkan ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E. Kita tentukan dulu sebelumnya hubungan apa saja yang dimiliki antara titik ini. Kita masukkan itu sebagai hubungan untuk memudahkan saja. Itu kita bisa lihat ini adalah A dengan C, itu berhubungan, A dengan B juga berhubungan, B dengan C. Lalu kita bisa katakan B dengan D, lalu C dengan D, C dengan E. Selanjutnya untuk di titik A, hubungan dari titik A berhubungan dengan C dan B. Titik B berhubungan dengan C dan D. Titik C berhubungan dengan D dan E, dengan A ya, dan A. C, E, dan A. Untuk A kita cross check lagi. Nah, sudah kalau seperti ini. Lalu kita tentukan derajat yang dimiliki semua titik. Kita titik A, B, C, D, E. Lalu derajatnya kita cari. Untuk titik A memiliki 2 derajat tentunya. Untuk titik B juga 2 derajat. C ada 3 derajat. 1, 2, 3, 4 berarti 4. Untuk titik B juga 3. Titik D ada 3 dan titik E ada 2. Nah, kita ambil derajat yang tertinggi yaitu C. C kita masukkan, ini adalah warnanya itu dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini kita masukkan 1. Lalu kita lihat ke sini.
ini maaf, berarti ini ada B yang juga yang berhubungan. Nah, berarti untuk titik C berhubungan dengan semua titik selain C-nya juga ya, yaitu D, E, A, B. Berarti tidak ada yang tidak berhubungan dengan titik C ini. Berarti kita lanjut ke derajat kedua terbesar dengan huruf yang lebih. Jika ada yang kedua dua begini, kita bisa menggunakan huruf yang paling awal, yaitu B. Nah, untuk B kita masukkan saja dulu warnanya itu yaitu 2. Kita lihat di sini lagi apakah ada yang tidak berhubungan dengan B. Ini ada satu lagi ya, berarti ini ada A. Maaf. Lalu C, D, dan A, berarti ada yang tidak berhubungan satu yaitu E. Maka kita juga masukkan ini adalah warna kedua. Apakah ada lagi? Tidak ada. Jadi kita langsung masukkan yang D. Yang D itu berarti kita masukkan ini adalah warna yang ketiga. Nah, kita lihat di sini ini banyak yang kurang ya, berarti ini D tidak berhubungan dengan dia tidak berhubungan dengan B, C, dan E. Lalu E tidak berhubungan dengan C dan D. Kita lihat untuk titik D berhubungan dengan titik B, titik C, dan E. Kita lihat yang tidak berhubungannya adalah titik A dan titik A dan titik D. D itu sendiri ya, berarti A saja yang tidak berhubungan. Nah, titik A belum diberi warna, kita masukkan ini adalah warna yang ketiga. Nah, berarti ini sudah terisi semua warnanya. Kita masukkan ke tabel warna. Ini berarti 3, B untuk B2, untuk C1, untuk D3, untuk E2. Bilangan kromatiknya adalah 3. Nah, sebelumnya saya belum menjelaskan bahwa bilangan kromatik adalah jumlah warna yang minimum bisa digunakan dalam suatu graf. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Cukup mengerti kan? Yang saya jelaskan ini adalah merupakan dasar dari penyelesaian model graf. Saya harap kalian menontonnya dengan baik agar bisa mengerti, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton.